Kisah Pangkuan Cipeus, bayi yang terbuang. Raka tiba di kampung Cipeus ketika hari sudah meredup menjadi jingga. Udara Tasikmalaya selalu punya aroma tanah basah yang khas. Tapi sore itu ada sesuatu yang berbeda, seperti bau air sungai yang terlalu dingin, terlalu sunyi. Setelah sekian tahun merantau ke Jakarta, ia kembali untuk menjaga neneknya yang mulai renta. Rumah panggung kayu itu masih sama, berdiri menghadap aliran sungai Cipeus yang mengular tenang di kejauhan. Iaute, ha tempat anu hat, ra, kata nenek sambil tersenyum. Namun kerut wajahnya seolah menyimpan sesuatu. Tapi ulah kawalungan munggus maghrib. Raka hanya mengangguk. Iya, sudah lupa alasan larangan itu. Dulu saat kecil, ia memang sering mendengar peringatan serupa, tapi tak pernah benar-benar peduli. Malam tiba dengan cepat. Angin membawa suara serangga dan gemerisik daun bambu. Raka sedang membereskan tas ketika sebuah suara lirih terdengar dari kejauhan. Tangis, sangat pelan, tapi jelas, terdengar dari arah sungai. Raka merinding. Ia menahan napas, memastikan telinganya tidak salah dengar. Tangisan itu muncul lagi, kali ini lebih panjang, seperti tangis bayi yang sedang mencari ibunya. Mungkin suara anak tetangga, gumamnya. Walau ia tahu rumah-rumah sekitar jaraknya cukup jauh. Lagi pula, suara itu terlalu dasyat, seperti datang dari dalam air. Semakin larut, suara itu makin jelas, seolah mendekat, merayap bersama angin malam. Raka berjalan ke teras, menyingkap tirai bambu, dan melihat ke arah sungai. Gelap, tidak ada cahaya, tidak ada gerakan, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya aliran air yang memantulkan sinar bulan. Tiba-tiba, suara tangisan itu berhenti, berganti suara lain, suara seperti seseorang menarik napas berat di antara isak kecil. Hahaha. Raka mundur setapak. Bulu kuduknya berdiri. Nalurinya berkata untuk kembali masuk, tetapi rasa penasarannya menahan. Saat ia masih terpaku, pintu belakang terbuka pelan. Nenek muncul sambil membawa lampu minyak. "Nenek dengar?" tanya Raka. Suaranya bergetar. Nenek tidak menjawab. Ia justru menatap sungai dengan wajah pucat. "Gus, dimimitian dewe," gumamnya lirih. "Teng jiza eta lain tangisan jalma." Raka menelan ludah. "Maksud nenek?" Nenek memegang lengan Raka dengan tangan bergetar. "Dulu, puluhan tahun lalu, ayah orok anu dipicehun, kawalungan dibuang, haiji paing." Suaranya balik. "Ti harita, sok ayah nu ngadeng." Raka terdiam. Hatinya berdebar tidak karuan. Itu hanya cerita lama kan? Katanya mencoba menenangkan diri. "Tapi tangisnya masih ayah," jawab nenek, menatap lurus ke sungai. "Anu ngadenge, sok dipanggil-panggil, lamun tu kuat. Sok kabawa kajerona." Angin berembus tiba-tiba, membawa kembali suara tangisan yang kali ini lebih dekat. Sangat dekat, seperti tepat di bawah tebing sungai di belakang rumah. "Rap," nenek berbisik. Tutupan jendela geura. Raka hendak bergerak, namun tubuhnya membeku. Di tengah kesunyian, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya dingin. Sebuah suara kecil, lembut, namun jelas. "Pepangku, aku." Suara bayi, tapi bukan tangisan. Suara itu memanggilnya. Malam itu Raka hampir tidak tidur. Suara dari sungai masih terngiang di telinganya, bukan lagi sekadar tangisan, tapi kata-kata yang seperti diseret keluar dari tenggorokan kecil yang belum sempurna. "Pangku aku." Ia mencoba mengabaikan, menutup telinga dengan bantal. Namun setiap kali dia memejamkan mata, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari luar jendela. Seakan-akan dua mata mungil berair menatap dari balik tirai. Pagi hari datang dengan kabut tipis yang menggantung rendah di halaman. Raka membuka pintu depan.
dan jantungnya langsung berdegup keras. Di lantai teras yang dingin, terlihat jejak kaki kecil, basah, sangat kecil, seukuran kaki bayi, berumur beberapa bulan. Jejak itu bermula dari arah halaman belakang, lalu berhenti tepat di depan pintunya. Raka menatap jejak itu dengan ngeri. "Nenek," panggilnya cepat. Nenek datang tergopoh-gopoh. Ketika melihat jejak itu, wajahnya langsung mengeras. "Eta, tu mungkin jejak orok biasa," gumamnya. "Tu mungkin ayanu bisa leumpang sakieu pouting-pouting." Raka tersentak. "Nenek bilang itu jejak bayi yang itu?" Nenek tidak menjawab. Ia hanya mengambil sapu lidi dan menghapus jejak basah itu dengan tangan gemetar. "Ulah dikarioskeun, ulah dipikir kun. Insya Allah bakal leungit sorangan," katanya cepat. Suaranya lebih seperti memohon daripada menenangkan, tapi Roka tahu sesuatu sudah mendatanginya dan itu tidak akan hilang sendiri. Sepanjang siang, Raka berusaha sibuk dengan urusan rumah, tapi pikirannya selalu kembali pada jejak tersebut. Ketika hendak mengambil air di dapur, ia menemukan sesuatu lagi yang membuatnya hampir menjatuhkan ember. Di bawah meja makan, ada genangan air kecil, bentuknya bulat, seolah ada sesuatu yang baru duduk di sana dalam keadaan basah. Air itu tidak mengalir, tidak mengering. Seakan menunggu, Raka merinding dan mundur. Ini sudah tidak masuk akal. Malam harinya, suara tangisan kembali muncul. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, seperti seseorang berdiri tepat di halaman. Raka memberanikan diri membuka tirai jendela. Sedikit, tidak ada apa-apa. Namun ketika ia melihat kaca jendela, refleksinya berubah. Di belakang dirinya, di pantulan jendela, ada bayi kecil tanpa wajah. Kepalanya bulat, kulitnya pucat. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya permukaan licin seperti lilin meleleh. Dan bayi itu bergerak, menoleh ke arah Raka dalam pantulan. Meski tidak punya wajah, Raka melompat mundur dan berteriak. Nenek buru-buru masuk ke kamar, memeluknya sambil membaca doa. "Ulah ditempo, yulada eta makhluk kerneangan anu bisa ngagendong mane." Raka terengah-engah. Kenapa dia mengikuti aku? Nenek menutup wajahnya. Ada air mata di matanya yang rentah. Sebab Anjun nu kadeng. Anjun nu dipanggil. Sahawainu kadenge bakal jadi pangkuanana. Dan malam itu, sebelum tidur, Raka mendengar suara kecil mengetuk jendela. Pelan, teratur, seperti tangan mungil yang basah. Keesokan paginya, Raka bangun dengan kepala berat. Malam sebelumnya ia terus mendengar ketukan halus di jendela. Seakan tangan mungil itu tidak pernah lelah memanggil. Ketika ia membuka mata, sesuatu terasa berbeda. Udara kamar lembab, terlalu lembab, seperti ia tidur di dekat air terjun. Begitu mengangkat selimut, Raka tersentak mundur. Kasur tempat ia tidur basah. Bukan hanya lembab basah kuyup, ada bekas lingkaran air di tempat dadanya. Berada seolah seseorang duduk di atasnya sambil meneteskan air. "Nenek!" Raka berteriak panik. Nenek datang dengan wajah pucat, lalu langsung membaca ayat kursi. "Eta makhluk kus, mimiti, nepika jeroima, tehedrak." "Nek, aku gak bisa diam aja. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," Raka berkata. Suaranya bergetar namun tegas. Tanpa mendengar larangan nenek, ia mengambil jaket dan berjalan menuju sungai. Hawa pagi terasa lebih dingin daripada biasanya. Kabut menutupi sebagian besar aliran air, membuat sungai itu terlihat seperti lorong menuju dunia lain. Saat Raka mendekat, suara lirih terdengar dari bawah permukaan air. "Hahaha, Peng." Raka menahan napas. "Apa yang kamu mau dariku?" bisiknya. Air tidak menjawab, namun permukaannya beriak pelan. Seperti ada yang bergerak di bawah. Ia menuruni tebing sungai perlahan. Batu-batu licin membuat langkahnya goyah. Begitu ia berdiri di tepian,
Sebuah bayangan putih melintas di dalam air. Cepat namun jelas. Bentuknya kecil, membulat, seperti tubuh bayi yang tenggelam. Raka mundur setapak, tapi kakinya terpeleset sedikit. Refleksi yang menancapkan tangan ke air untuk menahan tubuh, dan saat itu juga ia merasa sebuah tangan kecil menyentuh pergelangan tangannya. Dingin, sanggot, dingin, dan tangan itu mencoba menariknya masuk. Raka terkejut dan segera menarik tangannya. Ia terhuyung dan jatuh ke tanah. Napasnya memburu. Dari dalam air muncul suara tangisan pendek, lalu menghilang seperti angin. Ia ingin lari, tapi tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di sela-sela batu sungai. Sebuah gulungan kain putih, kecil, seperti kain pembungkus bayi. Raka mendekatinya dengan hati-hati. Kain itu kering meski berada di dekat air. Ia membuka perlahan dan langsung membeku. Di dalamnya ada potongan tali pusar manusia, masih berwarna merah kehitaman, tidak membusuk, dan baunya sangat menyengat. Raka menutup mulut, hatinya berdebar keras. "Nek, apa ini?" Namun sebelum ia sempat menutup gulungan itu, tanah di bawahnya bergetar pelan. Air sungai bergolak, seperti ada sesuatu yang bernapas di dasar sungai. Dan dari pusaran air kecil yang tercipta, muncul suara yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Bukan lagi suara bayi, tapi suara seorang anak kecil, sedikit lebih besar. "Ah, Raka, tolong." Dingin. Suara itu berasal dari dasar sungai, dari tempat gelap yang seharusnya tidak bisa menyimpan kehidupan. Raka jatuh terduduk, tangannya gemetar sambil memegang gulungan kain putih. Ini bukan sekadar arwah bayi. Ini adalah seseorang yang mengenal namanya, dan dia memanggil Raka seolah sudah lama menunggu. Raka pulang tergesa-gesa, membawa gulungan kain putih itu seperti membawa benda terkutuk. Saat menutup pintu, nenek langsung berdiri dari kursi goyang dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. "Naon new anjen, bawa?" Suaranya bergetar. Raka meletakkan kain putih itu di meja. "Aku menemukannya di sungai, dan dia memanggilku dengan namaku. Dia tahu siapa aku. Nek, tolong jangan sembunyikan apapun lagi." Apa yang sebenarnya terjadi? Nenek terdiam lama, seolah mempertimbangkan apakah kebenaran akan menyelamatkan atau justru menghancurkan cucunya. Namun akhirnya ia duduk perlahan, nafasnya berat. "Ayah hiji waktu, jauh Sam, anjem, lahir." Nenek mulai, "Ibu enjoin, hamil heula, kahiji, orok." Raka menelan ludah. "Maksud, sebelum aku?" Nenek mengangguk. "Itu anak sulungna, lalaki. Tapi waktu lahir, dia lahir dengan kondisi lemah. Dokter bilang bisa selamat kalau dirawat intensif. Tapi bab, waktu itu masih muda, kepalanya panas, dan kampung ini masih penuh omongan tentang bayi yang dianggap penyawat kalau tampak terlalu pucat." Raka merasa dadanya mengencang. Jadi, apa yang mereka lakukan? Nenek menutup wajahnya dengan tangan. "Ibu enjoin, waktu itu depresi, tidak stabil, dan suatu malam, orok itu dibawa ke walungan, dileupaskan, dibiarkan terbawa arus." Raka berdiri. Mendadak, "Nenek, itu pembunuhan. Makanya kami tutup-tutupi." Nenek berteriak balik. Suaranya pecah. "Kami nyimpen dosa gede, Ra. Sahawenyu, terang bakal ngahiji dina kutukan tah." Kami pikir, kalau tidak ada yang menyebut namanya lagi, arwahnya bakal diam. Raka memegang kepala. Rasanya dunia berputar. Jadi, bayi itu dia, kakakku. Nenek mengangguk pelan. Air mata menetes di pipinya yang keriput. "Namana Rehan." Nama itu menghantam dada Raka seperti batu besar. Rehan, nama yang tidak pernah disebutkan karena dikubur bersama dosa keluarga. Dan sekarang dia kembali. Lanjut nenek. "Dia mencarimu karena darahmu
Sarwaju manehna. Anjon anu terakhir di garisna. Anjaun anu bisa ngangkat manehna jadi dulur. Raka menatap gulungan kain pusar itu. Tiba-tiba ia merasa bukan lagi melihat benda mati, tapi sesuatu yang berdenyut pelan. Apa yang terjadi kalau aku tidak mengakui dia sebagai saudara? Tanya Raka dengan suara serak. Nenek menelan ludah. Eta makhluk bakal terus narik awakana walungan. Sakumaha jalma. Jalma hilen sam H. Tapi lamun anjen ngaku dia bakal nunut ka Anjun. Hentau bakal ninggal Kyun. Raka merasa tubuhnya melemas. Pilihan itu bukanlah pilihan. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar halus. Lampu minyak bergoyang. Dari luar jendela terdengar suara air sungai bergolak lebih keras dari biasanya. Kemudian ketukan pelan muncul di pintu depan. Tok, tok, tok. Suara yang sama seperti sebelumnya, tetapi kini lebih tegas, lebih sabar. Nenek memegang tangan Raka dengan putus asa. Ra, ulah buka, kumaha oge. Bentukna, tapi Raka tahu sesuatu yang lebih buruk. Pintu itu tidak menunggu untuk dibuka, karena dari bawah pintu mengalir setetes air, lalu 2 tetes, lalu sebuah tangan mungil yang basah perlahan menyelinap masuk di celahnya. Tangan mungil itu merambat masuk dari celah bawah pintu kecil, pucat dan basah, seperti baru terangkat dari kubangan lumpur sungai. Jari-jarinya bergerak mencari sesuatu, seolah meraba udara untuk memastikan keberadaan Raka. Nenek menjerit kecil dan mundur ke dinding. Ra, ulah, deu keut. Mon anjonna, nyepeng anjon, beres. Tapi Raka justru terpaku. Suara lirih terdengar dari balik pintu, suara yang dulu terdengar renyah, seperti bayi menangis. Tetapi kini terdengar seperti anak kecil yang berusaha bicara. Buka. Dingin, air merembes masuk lebih cepat, menggenang di lantai. Dalam hitungan detik, kaki Raka terendam, hingga mata kaki. Air itu dingin seperti menyentuh besi di tengah malam. Air yang dapat membuat tulang-tulang gemetar. Rak, nenek menariknya. Kuring mohon. Ulah, Anjun tunyaho naon. Nu, Anjun, hadapi. Raka menatap air itu, lalu tatapannya beralih pada kain pembungkus pusar yang tergeletak di meja. Benda kecil itu terasa seperti pusat dari semua ini. Kalau aku tidak melakukan apa-apa, dia akan terus mencari, kata Raka dengan suara parau. Ini semua terjadi karena keluarga kita. Gemuruh air dari sungai tiba-tiba terdengar lebih keras. Pintu depan bergetar seperti dipukul oleh gelombang besar dari luar. Lampu minyak bergoyang, bayangan menari-nari di dinding seperti makhluk yang bersiap menyambut sesuatu. Kemudian pintu itu terbuka perlahan, tidak didobrak, tidak dipecahkan, hanya terbuka. Kabut masuk pertama kali. Kabut tipis dan basah yang membawa aroma air sungai yang membusuk. Lalu sesosok tubuh kecil muncul di ambang pintu. Tubuh seorang bayi, tapi juga bukan. Ia sudah bukan bayi merah yang baru lahir sekarang. Tubuhnya lebih besar, seperti anak berusia 2 atau 3 tahun. Kulitnya pucat, transparan, seperti lilin meleleh. Tidak ada mata, tetapi cekungan gelap menggantikan tempatnya. Mulutnya tampak seperti sobekan tipis di wajah. Di tangan kirinya, ia membawa sesuatu, sebongkah batu sungai yang meneteskan air, seolah batu itu bagian dari dirinya. Raka, suaranya serak, seperti keluar dari paru-paru penuh air. Pangku. Nenek jatuh berlutut sambil menangis. Astaga, Firullah, Rehan, Hampura, Anpora. Makhluk itu menatap tahu merasakan kehadiran Raka. Tangannya terulur. Air di sekitar kakinya berputar seperti arus kecil yang mengikuti makhluk itu. Kalau aku menolak, Raka berbisik pada dirinya sendiri. Dia tidak akan pergi.
dia akan menarik lebih banyak orang. Raka melangkah maju. Ra! Nenek menjerit histeris. Lamun, Anjeun pangku, Anjuna bakal jadi bagian Anjeun. Mau loncat. Moel keluar ti hirup Anjen. Tapi kaki Raka sudah terendam lebih dalam. Air merangkak naik hingga betisnya, lalu lutut. Semuanya dingin, seperti tubuhnya akan membeku. Makhluk itu semakin dekat. Ah, Tis, panas kan? Raka menelan ludah, menahan rasa takut yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ia berlutut perlahan di depan makhluk itu, tindakan yang tidak lagi didorong oleh rasa penasaran, tetapi oleh sesuatu yang lebih berat, rasa bersalah. Rehan, bisik Raka. Maaf, kamu tidak pernah punya siapa-siapa. Ia membuka kedua lengannya. Makhluk itu mendekat. Tangannya yang kecil menyentuh dada Raka. Dingin mematikan menyusup seperti salju. Kerke tulang. Kemudian makhluk itu memeluknya. Sunyi. Sangat sunyi. Air tiba-tiba berhenti mengalir. Kabut perlahan menghilang. Wujud makhluk itu berangsur-angsur mencair, menyatu dengan tubuh Raka seperti air yang merembes ke kain. Dalam sekejap, tidak ada makhluk itu lagi. Hanya Raka, berdiri dengan wajah pucat. Tubuh bergetar, dan matanya sedikit terlalu gelap. Nenek memandangnya ngeri. Ra, Anjen, kumaha? Raka menatap nenek. Senyuman kecil muncul di bibirnya, senyuman yang bukan miliknya. Tetis, Nek, suara Raka bergetar. Tapi bukan hanya suaranya. Ada gema kecil di baliknya. Suara anak kecil. Kang, pangku. Dan dari sudut ruangan, air mulai menetes lagi. Pelan, teratur. Seperti langkah-langkah kecil mencari pangkuan baru. Dan cerita pun tamat.